Assalamualaikum Bu Hati. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya ini. Saya mau berbincang-bincang dengan Ibu tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Ibu. Ya, monggo selagi nanti yang dapat saya jawab, ya saya jawab. Yang lainnya nanti kita rundingkan bersama, kita musyawarahkan bersama baiknya seperti apa. Karena dalam hal ini kan kita ya marilah saling mengisi. Ibu sudah lama di SD Negeri 1 Pasundan. Sudah sejak Januari 2019. Tentunya banyak menghadapi masalah Ibu Ya. dalam mengambil keputusan. Ya, dimanapun pasti ada masalah ya. Insya Allah ya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pada dasarnya kalau dari etika kan cenderung perbedaan, tapi perbedaan di sini kan perbedaan tapi moralnya benar ya. Nah, tapi kalau bujukan moral itu pengambilan keputusan antara benar dan salah. Nah, untuk itu biasanya kami itu yang konfirmasi kepada yang bersangkutan karena biasanya ini menjadi isu di sekolah, kemudian nanti akhirnya nyampe ke kepala sekolah. Jadi saya yang mengambil keputusannya itu dengan yang bersangkutan, terus kita komunikasikan seperti apa yang sebenarnya itu seperti apa. Berarti itu yang seperti diklarifikasi. Iya betul, iya. Jadi nanti jadi Ibu setelah mengklarifikasi kan jadi tahu itu dilema etika maksudnya atau betul. Iya. Terus bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua masalah yang keduanya sama-sama benar, tapi bertentangan. Itu bagaimana menjalankannya? Biasanya saya itu minta bantuan kepada guru senior, tapi dalam hal ini yang namanya guru senior itu belum tentu karena kedewasaan itu kan belum tentu karena usia. Ya biasanya saya ambil atau guru yang saya anggap itu bisa untuk membantu saya mencari solusi yang terbaik. Kemudian nanti saya konfirmasi ini seperti apa kasusnya, terus kita komunikasikan, akhirnya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik yang bisa digunakan untuk semua. Meminimalisir kekecewaan. Iya betul. Iya. Jadi Ibu selalu meminta pendapat dari guru yang saya anggap yang saya anggap bisa membantu untuk kepentingan bersama gitu. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya panggil orangnya yang bersangkutan, kemudian saya komunikasikan, saya klarifikasi, baru nanti saya bisa mengambil oh ya ini berarti harus seperti ini harus seperti ini setelah ada konfirmasi dan komunikasi yang tepat. Urutannya seperti itu Ibu. Iya, biasa gitu dulu. Iya, panggil, diklarifikasi, dikomunikasikan gitu ya. Kemudian selama ini menurut Ibu itu hal-hal yang dianggap oleh Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Hal apa yang efektif dalam komunikasi dan kebersamaan.
komunikasi terus kekeluargaan, karena selagi kita itu cara penyampaiannya dengan kekeluargaan sehingga bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tapi kalau kita sambil marah-marah misalnya itu nanti malah bubar. Sehingga itu kami yang pertama itu komunikasi, terus kekeluargaan, terus kebersamaan. Berarti itu juga ya Bu, pakai kompetensi sosial emosional. Betul. Itu diutamakan dalam misalkan komunikasi, kemudian kebersamaan. Itu kan mengandung kompetensi sosial emosional. Betul, menahan diri. Masalahnya tidak mudah Ibu untuk mengambil keputusan yang masuk dalam dilema etika itu. Terus biasanya juga tidak mesti bahwa yang bersangkutan itu usianya di bawah saya, kadang juga yang di atas saya kan juga harus berpikir. Ada enggak enaknya gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa setiap yang keputusan yang kita ambilkan tidak mungkin menyenangkan semua orang itu. Paling tidak meminimalisir. Kemudian biasanya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ini tantangannya kan keputusan itu belum tentu untuk memuaskan dari kedua belah pihak. Kadang ada yang merasa dikecewakan. Untuk itu saya berusaha tidak merugikan kepada kedua belah pihak. Tapi ya itu tantangannya, ada yang kecewa lah. Kalau orang kecewa biasanya sehingga kami berusaha untuk sebaik mungkin dan semuanya itu bisa menerima. Itu malah tantangan yang sangat berat. Karena biasanya kalau orang kecewa nanti malah tajam. Bisa merembet kemana-mana. Terus apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Ibu punya tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalani? Kalau saya selama ini tidak menggunakan jadwal, karena kasus itu kan munculnya tidak mesti. Kami berusaha untuk lebih cepat, lebih baik untuk kasus itu kita ambil solusinya, terus kita permasalahan itu kita selesaikan. Jadi ketika ada kasus langsung saya selesaikan, tidak ada jadwal tertentu. Karena yang namanya di mana saja sih ada ya permasalahan atau kasus itu ada. Tapi kan tidak tahu bahwa kasus itu akan muncul seminggu sekali atau sebulan sekali kan enggak. Jadi tidak ada jadwal. Jadi sesuai dengan misalnya ada kasus ya dijalankan seperti alur yang Ibu sudah biasa jalani. Itu yang tadi komunikasi dan sebagainya. Berarti bentuknya seperti apa Bu? Itu tadi saya panggil, kemudian saya komunikasi, saya konfirmasi, terus komunikasikan. Terus akhirnya nanti kan kita tahu, ini dulu permasalahannya seperti apa. Itu kita ambil keputusan setelah kami tahu persis permasalahannya seperti apa. Berarti malah itu ya Bu, kita bisa belajar dari kasus satu untuk menyelesaikan kasus yang lain. Betul. Kemudian adakah faktor atau orang yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang atau faktor apa yang Kalau itu secara langsung ya tidak ada. Nggak ada. Hanya saja nanti kalau karena saya ya manusia biasa kan, kadang-kala kalau hasil dari musyawarah kan lebih baik daripada sendiri. Manakala saya minta bantuan itu terhadap guru yang saya anggap bisa untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik. Berarti ada bantuan dari guru. Tapi tidak semua saya pilih dengan orang yang itu tadi, orang yang saya sudah KSL gitu, sudah punya kompetensi nasional yang baik. Nah, terima kasih sekali Bu dari semua yang telah Ibu sampaikan.
pembelajaran apa yang dapat diambil atau ibu petik dari pengalaman-pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika? Iya. Kalau manfaatnya ya satu, paling tidak saya berpikir untuk bisa menyelesaikan kasus itu yang tidak mengecewakan orang lain dan bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang kedua itu caranya ya dengan itu tadi, komunikasi dan kebersamaan, sehingga nanti kedepannya itu mereka itu sudah tidak ada di sini itu unek-unek atau di sini itu merasa tersinggung atau merasa sakit hati, tapi setelah itu sudah semuanya itu terselesaikan semuanya. Jadi kalau menurut saya itu hikmah dari itu saya lebih berpikir lebih keras lagi untuk bisa mengambil solusi sehingga kasus ini bisa terselesaikan, tetapi tidak mengecewakan dari semua pihak dan bisa diterima. Ibu bagus sekali ibu dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan di sekolah ibu sudah sangat bagus dan sangat menginspirasi Bu. Semoga saya bisa melaksanakan seperti yang ibu laksanakan. Terima kasih kalau panjenengan menilai saya seperti itu, tapi itu sanjungan terlalu tinggi untuk saya. Ya karena saya manusia biasa, apalagi saya sudah tua, berarti cara pemikiran saya ya mungkin lebih kalau anak muda kan lebih jenius, lebih cara pemikirannya itu lebih bagus. Tapi panjenengan menyampaikan seperti itu ya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan kalau yang baik ya monggo untuk monggo lah panjenengan, terus kalau yang tidak baik ya dibuang saja. Tapi pengalaman itu paling utama Bu. Jadi apalagi dalam mengambil keputusan tentunya ketika sering mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang banyak tentunya akan semakin mudah, semakin cepat bisa menyelesaikan masalah. Ketika dibutuhkan ada masalah yang harus juga diselesaikan. Dan selama ini jadi setelah saya berbincang dengan ibu jadi tahu ternyata gak mudah yang mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika yang pastinya kan dua-duanya benar, tapi bertentangan. Iya betul, kedua-duanya benar tapi ada perbedaan dan mereka itu ada yang cocok dengan si A, cocok dengan si B. Nah ini yang semuanya itu secara moral benar, hanya berbeda saja, beda pendapat lebih susah daripada yang tujukan moral. Iya betul, tujukan moral kan jelas salah dan benar. Benar. Jadi dari apa yang disampaikan tadi saya jadi belajar dan lebih paham lagi. Ternyata memang harus ada komunikasi, harus ada pengertian, klarifikasi. Betul. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu dalam menjalankan tugas selalu sehat, dan lancaran, sukses. Amin. Panjenengan juga masih muda, sukses terus nanti panjenengan adalah penerus kita, lebih sukses lagi dan sehat selalu. Matur nuwun dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Ini pas kebetulan juga lagi habis bagi saat kita dan lagi memasak. Matur nuwun sangat Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, boleh saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Boleh. Ya, saya akan berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi Ibu kan sudah lama jadi kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Saya akan menjawab pertanyaan dari
Buati selaku calon guru penggerak. Yang pertama, saya sebagai seorang pemimpin tentunya di SD Negeri 2 Semana, dalam sebuah instansi pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya itu benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, atau kasus yang salah satunya benar atau mungkin yang lainnya salah. Dari kedua kasus tersebut harus diidentifikasi dengan benar agar jika ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk ini cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut harus berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu permasalahan sudah bisa dipahami, maka saya perlu untuk melakukan beberapa hal yang kita bisa memetakan apakah kasus itu merupakan rujukan moral atau istilah lain dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar ya Bu Wati, yaitu daftar pertanyaan identifikasi kasus. Nah, adapun syarat sebuah kasus merupakan sebuah dilema etika itu jika kedua masalah itu berbenturan, tidak melanggar dengan aturan hukum dan tentu dengan norma-norma yang berlaku, atau mungkin yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Apabila kasus itu bisa diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah merupakan kasus dilema etika. Dan jika syarat-syarat tidak di atas itu tidak terpenuhi, maka perlu adanya kasus yang dinamakan rujukan moral. Maksudnya diidentifikasi dulu itu masuknya dilema etika atau rujukan moral gitu Ibu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan keduanya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, Bu. Baik Bu, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal. Kalau yang sama-sama benar tersebut akan membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian rasa adil, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya atau untuk masa depan. Demikian Bu. Berarti harus sangat dipertimbangkan ya Bu. Maksudnya harus dilihat dulu ini kepentingannya, nilai-nilai kebajikannya begitu untuk mengatasi itu. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan di SD Negeri 2 dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah dengan suara hati ya Bu, dengan hati, dengan nalar, harus sejalan dengan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya atau yang kita lihat besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Kemudian berpikir berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian untuk tahap berikutnya melakukan investigasi
dengan cara memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang, lalu membuat sebuah keputusan. Lalu keputusan itu juga ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan yang saya ambil adalah merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Bu. Jadi tidak langsung ya Bu, dalam mengambil keputusan itu ada langkah-langkahnya biar keputusannya itu sesuai dengan hati nurani, kemudian melibatkan juga Allah ya dalam mengambil keputusan. Jadi Ibu tidak hanya sesuai dengan keinginan Ibu, tapi bagaimana menurut kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatannya ya Bu. Iya. Iya Bu, terima kasih. Untuk yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang efektif yang perlu diterapkan di sekolah dengan cara menyederhanakan pokok permasalahan, Bu, dan membangun kebijaksanaan. Bijaksana itulah yang sangat penting bagi kita. Oh, berarti menyederhanakan dulu, kemudian membangun kebijaksanaan, nggih. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Tantangannya apa? Tantangan yang dihadapi yang mungkin bisa akan diambil dari pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ya Bu. Proses untuk dapat memahami sebagian orang secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita selaku seorang yang dituakan di SD Negeri 2 Lesmana. Dan tentu saja kita harus selalu untuk tambah belajar, tentu saja tambah istiqomah di dalam menjalankan sesuatu hal yang kita akan disepakati bersama. Seperti itu mungkin dari keputusan yang diambil sebuah. Iya, karena memang itu ya Bu, ketika kita mengambil keputusan pasti tidak semua senang dengan keputusan yang kita ambil. Tapi ada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju begitu Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Ibu? Jadwalnya kita harus berkomunikasi dulu yang baik dengan terutama adalah seluruh penghuni warga, khususnya di warga negeri SD Negeri 2 Lesmana. Dari pengelolaan imunisasi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu adalah merupakan hal yang sangat penting, merupakan faktor untuk menuju ke kemudahan untuk mempermudah kita selaku pengambil kebijakan, selaku untuk membantu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Berarti tidak terjadwal Ibu? Nggih. Tidak ada jadwal yang pasti. Kita harus sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya, gitu. Sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Seorang yang membantu begitu ya, atau tentunya faktor ada ya Bu Wati. Kalau di sekolah tidak ada yang membantu, kita tidak bisa untuk berkomunikasi dengan siapa saja ya. Tentunya panjenengan juga membantu sekali kepada saya. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, kemudian ada penjaga, ada siswa dan sebagainya, semua saling berkaitan untuk saling berkomunikasi, terutama adalah warga di sekolah ini. Kemudian juga ada pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman juga tentang teori pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin itu menjadi sebuah faktor yang sangat
mempermudah sekali untuk bisa menentukan, bisa membantu di dalam pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Nanti panjenengan juga akan mengalami seperti saya seperti itu mungkin ya Bu Wati. Berarti itu ya Bu. Jadi seorang pemimpin itu ternyata harus bisa mengelola emosi, begitu ya. Harus juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar, misalnya di sekolah dengan teman sejawat begitu nih. Dan semuanya warga yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di dalam mengambil keputusan di dilema etika itu saya mengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi jenis kasus, kemudian harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, kemudian melakukan pengujian benar lawan benar untuk bisa menentukan paradigma yang akan datang, yang dipilih untuk keputusan sehingga bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan daripada siswa tersebut. Itu mungkin yang dapat saya ambil langkah-langkahnya. Berarti dari setiap keputusan yang diambil atau masalah yang ada itu bisa dijadikan pengalaman atau acuan pada pengambilan keputusan berikutnya gitu. Jadi semakin kita semakin banyak tantangan, semakin kita banyak belajar. Betul sekali Bu. Terima kasih sekali Bu bincang-bincangnya pada siang hari ini. Saya juga sudah banyak mendapatkan ilmu dari Ibu tentang apa itu, bagaimana itu mengambil keputusan tentang kasus dilema etika yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan tentunya keberpihakan kepada murid nih Bu. Terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Tidak apa-apa ya Bu Wati. Semoga di dalam kita berbincang-bincang pada pagi hari ini dapat membawa sebuah menambah ilmu ya Bu, atau referensi kita selaku orang yang berada di lingkungan khususnya warga SD Negeri 2 Laksmana. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih maju, lebih semangat, sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat Bu.